Diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar dipecat dari Kepolisian Indonesia imbas kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Pemeran sitkom Bajai Bajuri, Mat Solar, meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah pada 17 Maret 2025. Utang luar negeri Indonesia tembus angka 6.980 triliun di awal tahun 2025. Max Hilger dan Jay Indas tiba di Australia dan telah bergabung dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Selamat datang Timnas Garuda di kota Sydney. Multivitamin menjadi kunci sehat dan anti loyo saat berpuasa. Hai Cozeners, malam ini kita akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Selasa 18 Maret 2025. Mantan Kapolres Ngada dipecat dari Polri imbas cabuli anak di bawah umur. Sidang kode etik Polri yang digelar pada 17 Maret 2025 memutuskan Fajar Widyadharma dipecat secara tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia setelah terbukti mencabuli anak di bawah umur. Atas sanksi administrasi tersebut, AKBP Fajar mengajukan banding. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu, mengatakan Fajar melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun. Tak sekedar mencabuli, Fajar juga terbukti mengonsumsi narkoba dan mengunggah konten pornografi anak di situs porno luar negeri. AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan narkotika pada 13 Maret 2025. Setelah berstatus tersangka, dia langsung ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Dalam sanksi administratif, diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Pemeran sitkom Bajai Bajuri, Mat Solar, meninggal dunia. Aktor senior Mat Solar mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah pada Senin 17 Maret 2025 pukul 22.30. Kabar duka tersebut pertama kali diunggah oleh lawan mainnya dalam sitkom Bajai Bajuri, Rieke Diah Pitaloka. Jenazah aktor tukang bubur naik haji tersebut kemudian dimakamkan di TPU Haji Daiman, Cimanggis, Ciputat, pada 18 Maret 2025 hari ini. Sebelum meninggal dunia, Mat Solar diketahui mengalami stroke beberapa kali yang membuat kondisi kesehatannya menurun. Sayang, berbagai tindakan medis yang dilakukan sang aktor tak mampu membuahkan kesembuhan. Imbas stroke, pergerakan Mat Solar menjadi sangat terbatas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Hingga pada 17 Maret 2025, sang aktor berpulang di usia 62 tahun. Utang luar negeri Indonesia tembus 6.980 triliun di awal 2025. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia berada di angka 427,5 miliar US dollar atau setara dengan 6.989 triliun pada Januari 2025. Angka itu naik 5,1% dibandingkan periode yang sama 2024. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan pertumbuhan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Kondisi utang luar negeri juga dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional dan terjaga kepercayaan investor
terhadap prospek perekonomian Indonesia. Ramdan mengatakan, alokasi utang luar negeri merupakan salah satu instrumen pembayaran APBN yang dikelola secara hati-hati dan selektif untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Max Hilger dan Jay Indas tiba di Australia. 27 pemain timnas Indonesia akhirnya tiba di Sydney, Australia pada 18 Maret 2025. Martin Paes, Max Hilger, Dan James, dan Jay Indes merupakan pemain terakhir yang tiba dan bergabung dengan skuad Garuda lain. Hilger, James, dan Idjes diketahui naik pesawat yang sama. Sementara Paes terbang terpisah karena berangkat dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Emil Audero dan Pratama Arhan juga telah tiba di Australia. Sementara Ragnar Oratmangun dan Kevin Dix dijadwalkan mendarat di Sydney pada 18 Maret 2020. Setelah semua pemain bergabung, maka mereka akan melakukan latihan taktik bersama pelatih Patrick Kluivert. Kluivert hanya punya waktu 2 hari untuk mematangkan strategi. Pasalnya, timnas Indonesia sudah harus menghadapi timnas Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Jaga kesehatan tubuh saat puasa dengan multivitamin lengkap. Agar tubuh tetap sehat dan bertenaga saat menjalankan ibadah puasa, Anda perlu memastikan asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh. Salah satunya dengan cara mengonsumsi vitamin dan suplemen yang sesuai. Saat puasa, tubuh memerlukan asupan vitamin C dan zinc yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, membantu melawan infeksi, dan mempercepat pemulihan saat puasa. Selain itu, tubuh juga memerlukan vitamin B kompleks seperti B1, B6, dan B12 untuk meningkatkan metabolisme energi hingga mengurangi rasa letih saat berpuasa. Bagi Anda yang jarang terpapar sinar matahari saat berpuasa, pastikan mengonsumsi vitamin D. Asupan terakhir yang tak kalah penting adalah elektrolit dan suplemen hidrasi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca di okezone.com. Lengkap, cepat beritanya. Sampai jumpa Okezone.